Apa kabar Bapak? Apa kabar Bapak dan Ibu di pagi yang cerah ini? Saya harap semuanya siap ya untuk mengikuti seminar dengan tema yang luar biasa, yaitu asesmen nasional. Baiklah, pertama-tama izinkanlah saya menyapa Bapak dan Ibu yang telah hadir pada seminar kali ini. Yang terhormat Ibu DRA Desare Nazri selaku pemateri pada seminar ini, dan yang kami hormati para peserta seminar yang telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum memasuki acara inti pada seminar ini, kita dengarkan kata sambutan dari perwakilan tim Kokerta Balik Kampung Unri, yaitu dari Saudara Wahyu Ramdhanu. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Desare Nazri selaku pemateri. Yang saya hormati Ibu Alfi selaku dosen pembimbing dan Bapak Lurah Tebing dan para partisipan yang hadir pada acara kali ini. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih pada semua partisipasi dalam kegiatan ini dan para audien. Baik, kelompok kuliah nyata Universitas Riau tahun 2021 mengambil salah satu program yaitu literasi. Pada program kali ini, kami akan menjalankan suatu kegiatan yaitu sosialisasi asesmen nasional dan asesmen kompetisi minimum yang kami tujukan untuk grup sekolah dasar dalam rangka pengembangan kompetensi pendidik. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini dapat mendorong guru mengembangkan kompetisi kognitif yang mendasar, sekaligus karakter siswa secara utuh. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan pemahaman pada para audiens. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Wahyu Ramdhanu atas kata sambutan yang diberikan. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya selaku moderator untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Anisari Santi dari jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Riau. Nah, asesmen nasional adalah kebijakan yang dirancang tidak sebagai pengganti ujian nasional dan USBN, tetapi sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Namun, pada nyatanya seringkali terjadi kesalahpahaman mengenai asesmen nasional. Nah, untuk menambah informasi sekaligus mengetahui lebih lanjut mengenai asesmen nasional, kita akan membahasnya bersama Ibu DRA Desare Nazri. Sebelum itu, saya akan menyampaikan CV singkat beliau. Beliau merupakan lulusan jurusan Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Riau dan sekarang menjabat sebagai guru di SMA Negeri 2 Karimun. Wow, luar biasa bukan? Nah, kalau begitu, langsung saja kita persilahkan kepada Ibu untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, terima kasih telah diberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan share ilmu ya Bapak Ibu ya. Baik, yang saya hormati di sini Bapak Ibu guru SD 04 Tebing, kemudian ada juga guru SD Negeri 001 Guru, Bapak Ibu guru Darul Mukmin, guru dari Nurul Huda, Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Tebing, serta mahasiswa peserta balik kampung dari Universitas Riau. Pertama-tama, tetap kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmatnya jualah kita diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan kegiatan ini walaupun secara daring ya Bapak Ibu. Selawat berisalam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia,
terima kasih kepada mahasiswa peserta balik kampung UNRI tadi telah memperkenalkan diri saya. Saya adalah Randa Desari Nazri, sebagai guru di SMA Negeri 2 Karimun. Mata pelajaran yang saya ajar adalah PPKN. Mungkin zaman-zamannya kita dulu adalah PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Dengan perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia, PPKN banyak berubah. Ada pendidikan kewarganegaraan, dan sekarang namanya istilahnya adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya izinkan saya share tentang materi yang telah diberikan oleh adik-adik kita dari mahasiswa, yaitu informasi tentang asesmen nasional. Baik, seperti kita ketahui, sekarang banyak istilah yang berkembang tentang asesmen nasional. Paradigma telah disampaikan oleh moderator tadi, bahwa asesmen nasional itu, Bapak Ibu, tidak sama dengan ujian nasional. Ya, kita arahkan paradigma kenapa munculnya istilah asesmen nasional ini. Kita lihat dari latar belakang. Pertama, tren dan permasalahan hasil belajar pendidikan dasar dan menengah yang ada di Indonesia berdasarkan pengamatan dari PISA, ini sudah internasional, adanya kerendahan, ya, kurang apa ya istilahnya, kurang minatnya siswa kita sekarang dalam berliterasi. Nah, di dalam ini kita lihat, ya, 70% siswa berada di bawah kompetensi minimum. Kemudian 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika. Sedangkan yang tiga, literasi sains, 60% siswa berada di bawah kompetensi minimum. Nah, di sini kan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Baik, untuk selanjutnya. Kemudian yang kedua, adanya tren dan permasalahan hasil belajar pendidikan dasar dan menengah. Seperti yang kita ketahui, khususnya kita para pendidik di sini, karena zaman abad 21 adalah abad kita harus memiliki kompetensi untuk teknologi, kita harus bisa menyesuaikan, kita sebagai pendidik ini harus dinamis, bisa menyesuaikan dengan perkembangan, khususnya menjelang abad 21 ini. Kemudian pada abad 21 ini kita lihat anak-anak kita, peserta didik kita, sering adanya istilah perundungan. Nah, perundungan ini seperti kita ketahui, kita lihat di sekolah maupun di dalam lingkungan sosial lainnya, siswa-siswa sekarang banyak yang ada istilahnya bullying. Nah, dengan adanya istilah perundungan ini, 41% siswa Indonesia dilaporkan mengalami perundungan. Sehingga siswa yang sering mengalami perundungan ini memiliki skor 21% lebih rendah dalam membaca. Merasa sedih, ketakutan, dan kurang puas dengan hidupnya, mereka juga memiliki kecenderungan membolos sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia, dengan adanya perundungan ini yang selalu kita sebut dengan bullying, anak-anak kita dibully, sehingga dampaknya terhadap minat di dalam belajar, khususnya berliterasi, mereka kena ada tadi tekanan itu akan merasa rendah dalam membaca, merasa sedih, ketakutan, dan kurang puas dengan hidupnya, sehingga mereka tidak minat ke sekolah. Efeknya apa? Mereka bolos atau yang dikatakan tidak hadir dalam kegiatan pembelajaran. Baik, ya Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian selanjutnya, adanya pola pikir yang berkembang. Hanya 29% siswa Indonesia setuju bahwa kepandaian adalah sesuatu yang bisa berubah. Nah, paradigma ini harus kita rubah ya Bapak Ibu.
Siswa dengan pola pikir berkembang memiliki skor 32 poin, lebih tinggi dalam membaca, mengekspresikan ketakutan terhadap kegagalan yang lebih rendah. Mereka lebih termotivasi dan ambisius, menjadikan pendidikan sebagai hal yang penting. Nah, selanjutnya. Nah, baik Bapak Ibu yang berbahagia, dengan adanya kegiatan seperti ini, itulah terbelakang kenapa munculnya istilah asesmen nasional, karena kita ingin meningkatkan presentasi di Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan, supaya kita tidak ada lagi istilah perundungan, kemudian tidak ada lagi anak-anak kita yang motivasinya rendah untuk melanjutkan pendidikan, maka ada pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar. Nah, ada 4 hal di sini. Yang pertama, ujian sekolah berstandar nasional, atau lebih kita kenal dengan istilah USBN. Kemudian ada ujian nasional, ya UN, ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya ada rencana pelaksanaan pembelajaran yang selalu kita sebut dengan istilah RPP. Dan yang keempat, peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang sekarang sudah tahun yang ketiga, kita melaksanakan PPDB dengan cara zonasi atau berdasarkan rayon atau wilayah tempat kita berada. Baik, selanjutnya. Bapak Ibu yang berbahagia, kita masuk pengertian apa itu asesmen nasional. Nah, asesmen nasional atau yang disingkat dengan AN adalah kebijakan yang dirancang tidak sebagai pengganti UN dan USBN. Nah, ini harus kita ingat. Asesmen nasional bukan pengganti UN dan juga bukan pengganti USBN, tetapi sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Kemudian, asesmen nasional tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual. Yang ketiga, asesmen nasional menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Jadi, Bapak Ibu berbahagia, itu yang perlu kita ingat. Jangan kita menanamkan image di pemikiran kita bahwa asesmen nasional itu sebenarnya bukan pengganti ujian nasional, tetapi asesmen nasional hanya merupakan pemetaan tentang evaluasi pendidikan yang ada di satuan pendidikan. Selanjutnya, nah kita masuk slide berikutnya. Asesmen nasional sebagai penanda perubahan paradigma evaluasi pendidikan. Di sini nampak perbedaan atau perbandingan antara ujian nasional dengan asesmen nasional. Ya Bapak Ibu yang berbahagia, kita lihat yang pertama, ujian nasional. Ujian nasional seperti kita ketahui setiap akhir tahun. Contohnya kalau kelas SD di kelas 6, kemudian di SMP kelas 9, dan di SMA nanti di kelas 12, biasanya ada ujian nasional. Nah, ujian nasional itu capaian kompetensi kurikulum per mata pelajaran. Jadi, kalau ujian nasional, yang kita capai itu kan target kurikulum kita, KKM kita. Ya Pak Ibu ya, ada target dari pemerintah dan juga ada dari satuan pendidikan. Nah, itu ujian nasional dan materinya adalah tentang indikator-indikator dan KD yang ada dalam setiap mata pelajaran. Makanya ujian nasional itu adalah capaian kompetensi kurikulum per mata pelajaran. Ya Bapak Ibu, sementara asesmen nasional, ya, capaian kompetensi literasi membaca dan literasi numerasi, karakter siswa, dan gambaran lingkungan belajar. Nah, jadi berbeda ya Bapak Ibu ya, kalau UN, ya, capaian kompetensi kurikulum, sementara asesmen nasional adalah capaian kompetensi literasi numerasi dan literasi membaca, serta karakter siswa dan gambaran lingkungan belajar. Selanjutnya, yang kedua,
ujian nasional sebagai pemetaan dan perbaikan pembelajaran. Ya. Sementara yang asesmen nasional sebagai refleksi untuk perbaikan pembelajaran dan peningkatan lingkungan belajar kondusif. Nah, apa ya perbedaan kedua? Kalau ujian nasional, pemetaan perbaikan pembelajaran sesuai dengan KD kita, sementara asesmen nasional hanya refleksi. Refleksi bagaimana kita perbaikan untuk meningkatkan pembelajaran yang kondusif. Yang ketiga, ujian nasional mengevaluasi capaian peserta didik secara individu. Nah, kita lihat siapa-siapa saja siswa kita yang tercapai sesuai dengan KKM yang telah ditentukan oleh pemerintah. Individu sifatnya. Sementara kalau asesmen nasional mengevaluasi sistem pendidikan, ya, berupa input, proses, dan hasil. Jadi di sini bukan secara individu, tetapi hasilnya adalah untuk satuan pendidikan. Jadi perbedaan kalau ujian nasional capaian kurikulum secara individu, sedangkan asesmen nasional mengevaluasi sistem pendidikan adalah untuk pemetaan dari satuan pendidikan. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk tentang asesmen nasional tahun 2021. Nah ini pengertiannya, pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, adapun mutu yang diukur menggunakan 3 instrumen. Jadi nanti kalau ada kita membaca buku atau istilah-istilah yang lain, asesmen nasional itu ada 3 yang tolak ukurnya. Ya Pak Ibu ya, yang pertama itu namanya asesmen kompetisi minimum. Ya. Nah, disingkat dengan AKM. Nah, AKM itu mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Jadi itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, tolak ukur dari asesmen nasional adalah survei karakter. Nah, di sini adalah mengukur sikap kebiasaan, nilai-nilai atau value sebagai hasil belajar non-kognitif. Nah, itu Bapak Ibu ya. Dan yang ketiga, instrumen yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, di sini yang menjadi tolak ukur survei lingkungan belajar adalah mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Jadi dapat kita simpulkan, ada 3 yang diukur dalam asesmen nasional. Yang pertama, AKM, asesmen kompetisi minimum. Kedua, survei karakter. Dan yang ketiga, survei lingkungan belajar. Baik, kita masuk selanjutnya. Tadi sudah diberikan 3 yang diukur dalam asesmen nasional. Yang pertamanya adalah asesmen kompetisi minimum. Dalam asesmen kompetisi minimum atau kita singkat dengan AKM, ada 2 hal yang harus diukur. Nah, ini yang harus kita jelaskan ya Bapak Ibu ya. Pertama adalah literasi membaca. Literasi membaca ini merupakan kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif dalam masyarakat. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia, siswa kita harus mampu bagaimana membaca soal-soal itu secara literasi membaca. Tujuannya untuk apa? Agar peserta didik kita nantinya bisa dapat berkontribusi secara produktif di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, di dalam AKM, yang kedua itu harus ada literasi numerasi. Literasi numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Jadi,
Yang diukur dalam AKM ada dua hal. Pertama, literasi membaca. Yang kedua adalah literasi numerasi. Kalau literasi membaca ini lebih memakan kapasitas kita bagaimana menyelesaikan teks, ya, teks membaca. Sedangkan yang numerasi adalah berdasarkan konsep, prosedur, fakta, matematika. Ya Bapak Ibu ya. Nah ini harus kita tingkatkan untuk peserta didik kita. Baik, selanjutnya. Nah, di dalam komponen AKM, nah komponennya apa-apa saja yang ada dalam AKM? Pertama, literasi membaca itu harus ada konten, teks informasi, teks sastra, kemudian ada proses kognitifnya juga, menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi. Kemudian ada evaluasi dan refleksi. Kemudian konteks, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Sedangkan literasi numerasi, kontennya berisi tentang, karena berhubungan dengan matematika, maka kontennya berisi tentang bilangan, pengukuran dan geometri, data, kemudian ada aljabar. Ya Bapak Ibu, sedangkan proses kognitifnya, tingkat-tingkat kesukaran dalam soal-soal yang numerasi adalah pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Dan konteksnya adalah personal, sosial, kultural, serta saintifik. Di dalam kita menyusun soal-soal AKM, yaitu bentuk soalnya adalah yang objektif. Objektif ini terdiri dari pilihan ganda, hanya satu jawaban yang benar. Kemudian bentuk soal yang kedua, ada pilihan ganda kompleks, yaitu jawaban benar lebih dari satu. 3, bentuk soal menjodohkan. Nah, ini bentuk soal menjodohkan ini. Kemudian ada juga bentuk soalnya isian singkat, yaitu angka, nama, benda yang sudah fix, ya, yang sudah fix. Dan terakhir ada non objektif atau esai. Nah, itu ya bentuk-bentuk soal dalam AKM ya Bapak Ibu yang berbahagia. Baik, selanjutnya saya ulang dari yang tadi. Asesmen tadi ada AKM, ya Pak Ibu ya. AKM tadi ada literasi membaca dan ada literasi numerasi. Kemudian tolak ukur yang kedua dari asesmen nasional adalah tentang survei karakter. Ya, apa itu yang survei karakter? Nah, di sini pemerintah ingin agar peserta didik kita ini memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini berkarakter. Apa saja itu? Nah, ini sesuai dengan slide kita. Nah, kita bisa lihat di sini, siswa kita itu harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, peserta didik kita boleh bersifat mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, memiliki jiwa bergotong royong, serta kreatif. Nah, jadi nanti dalam soal-soal asesmen nasional tentang survei karakter, maka pelajar atau peserta didik kita harus bisa menunjukkan bahwa mereka adalah seorang peserta didik, seorang pelajar, atau seorang siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Baik, selanjutnya. Nah, di sini kenapa harus ada tujuan mengukur karakter? Seperti kita ketahui, pendidikan bertujuan mengembangkan potensi murid secara utuh. Murid kita harus utuh, tidak boleh salah satunya kurang. Kalau utuh tetap berkarakter profil pelajar Pancasila. Kemudian, asesmen nasional mendorong mengembangkan sikap, nilai, atau value berperilaku yang mencirikan pelajar Pancasila atau disebut dengan pelajar yang berkarakter. Selanjutnya, apa yang diukur dalam survei lingkungan belajar? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah tolak ukur asesmen yang ketiga. Saya selalu mengulang-ulang supaya kita lebih memahami. Tadi asesmen nasional yang pertama ada AKM,
kedua, survei karakter. Yang ketiga, survei lingkungan belajar. Nah, yang diukur dalam survei lingkungan belajar adalah iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, iklim keamanan sekolah sangat penting supaya siswa kita lebih nyaman dalam belajar. Contohnya keamanan dalam belajar, ya, sikap kita sebagai guru, kemudian kebijakan dan program sekolah. Kemudian iklim kebinekaan sekolah. Nah, beragam-ragam yang ada di sekolah. Kita lihat praktek multikultural di kelas, kemudian sikap, keyakinan guru dan kepala sekolah, kemudian ada kebijakan dan program sekolah. Selanjutnya, indeks sosial ekonomi. Nah, survei lingkungan belajar juga mencakup tentang bagaimana pendidikan orang tua siswa kita, profesi orang tua, dan fasilitas belajar di rumah. Selanjutnya, kualitas pembelajaran. Nah, ini adalah hal-hal untuk mendukung ya Bapak Ibu ya survei lingkungan belajar. Sangat penting juga manajemen kelas. Nah, di sini kalau yang SD mungkin ada guru kelas. Kalau di SMP dan SMA itu adalah manajemen kelas yang disebut dengan ada wali kelas. Bagaimana wali kelas itu bisa menciptakan manajemen kelas yang baik. Kemudian dukungan afektif atau sikap. Dan yang ketiga, aktivitas kognitif. Nah, kita perlu juga dalam survei lingkungan belajar pengembangan guru. Nah, guru ini punya pengembangan sehingga mampu merefleksi dan perbaikan pembelajaran. Dukungan untuk refleksi guru. Baik, selanjutnya. Bapak Ibu yang berbahagia, nah ini dia. Kita lihat pemetaan dari apa yang telah saya sampaikan tadi. Nah, di sini kita lihat sasaran asesmen nasional. Ini lebih jelas, sasarannya itu adalah siswa atau peserta didik. Nah, siswa ini tidak semuanya Bapak Ibu yang menjadi sasarannya kelas 5, kalau SD berarti kelas 5, kemudian kalau jenjang SMP kelas 8, jenjang SMA kelas 11. Nah, apa saja sasaran untuk siswa yang untuk asesmen nasional? Nah, siswa yang sampel dari kelas 5, 8, dan 11 ini adalah nanti akan mengikuti kegiatan AKM literasi dan numerasi. Kemudian, survei karakter. Sedangkan sasaran berikutnya adalah guru dan kepala sekolah. Berarti kita sebagai guru juga ikut nanti Bapak Ibu asesmen nasional. Nah, apa itu materinya? Kita nanti akan melihat bagaimana menjawab soal-soal yang berhubungan dengan survei lingkungan belajar. Sedangkan untuk siswa kita tadi yang kelas 10, yang kelas 5, 8, dan 11, hasil dari AKM literasi numerasi adalah materinya adalah hasil belajar kognitif. Berarti soal-soal yang berhubungan dengan pengetahuan. Sementara yang survei karakter adalah hasil belajar sosial emosional. Jadi kita ingat ya Bapak Ibu ya, survei karakter tadi adalah soal-soal yang berhubungan dengan cerminan pelajar yang berkarakter profil Pancasila. Sedangkan yang survei lingkungan belajar merupakan karakteristik input dan proses pembelajaran. Nah, di sini yang sasarannya adalah guru dan kepala sekolah. Nampak perbandingan? Kalau siswanya ada juga, kita sebagai guru juga merupakan sasaran, dan kepala sekolah juga merupakan sasaran dari asesmen nasional. Baik, untuk selanjutnya. Nah, di sini lebih dijelaskan lagi, ada dirincikan. Asesmen nasional, tadi sudah disampaikan sasarannya adalah murid kelas 5, 8, dan 11. Kalau murid kelas 5 berarti jenjang SD, maksimal 30 murid SD. Dan 45 murid SMP, SMA, SMK.
Nah, sampel murid yang disebutkan tadi akan dipilih secara acak oleh Kemendikbud untuk menjadi responden, tes, dan kuesioner murid diadministrasikan menggunakan komputer dalam kondisi terawasi. Jadi bukan kita ya Bapak Ibu yang memilih siswa kita, sudah dipilih secara acak oleh Kemendikbud. Kemudian untuk guru, baik dari SD, SMP, dan SMA, semua guru menjadi responden untuk mengurangi beban administrasi guru. Kita diberi waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner. Kemudian pengisian kuesioner dilakukan secara daring tanpa pengawasan. Jadi kita bisa secara mandiri. Jadi nampak perbedaan ya Bapak Ibu ya, kalau siswanya dipilih secara acak oleh Kemendikbud, kalau guru semuanya, kemudian kepala SD, SMP, dan SMA. Nah di sini semua kepala sekolah menjadi responden, sama dengan guru, kepala sekolah juga diberikan waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner, dan pengisian kuesioner ini dilakukan secara daring tanpa pengawasan atau bisa kita lakukan secara mandiri. Baik, selanjutnya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu yang berbahagia. Tujuan dari asesmen nasional. Jadi semua yang dilakukan kebijakan oleh pemerintah pasti akan mempunyai tujuan. Asesmen ini untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi tujuan dari pemerintah, kalau kita lihat dari latar belakang, dari awal kami tampilkan tadi, ya rendahnya tingkat literasi siswa kita, itu sudah dibuat survei oleh PISA, yaitu internasional ya Pak Ibu ya. Nah, makanya kita buat kebijakan, diadakanlah asesmen yang tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, di sini asesmen nasional dilakukan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Jadi tujuannya adalah untuk pemetaan Bapak Ibu berbahagia, untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar kita, sehingga berdampak kepada karakter dan kompetensi peserta didik kita. Baik, asesmen nasional sebagai penunjuk arah, tujuan, dan praktik pembelajaran. Nah, di sini dikatakan bahwa asesmen nasional menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Bapak Ibu yang kami hormati, nah di sini ingat Bapak Ibu, kompetensi yang penting di sini adalah kita harus fokus adalah untuk meningkatkan asesmen ini, untuk meningkatkan karakter dan kompetensi siswa kita dengan tujuan adalah untuk meningkatkan hasil belajar mengajar kita di sekolah. Nah ini slide-nya bisa kita lihat pemetaan tadi. Asesmen nasional untuk memotret mutu sekolah. Nah, di sini nampak gambaran bahwa profil atau mutu sekolah kita meliputi mutu input, proses, dan hasil belajar yang nantinya akan mencerminkan kinerja sekolah sebagai umpan balik berkala yang objektif dan komprehensif bagi manajemen sekolah, dinas pendidikan, dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Nah, di sini dilihat ya Bapak Ibu ya dalam gambar. Yang pertama input sekolah kita, yang tadi sudah kita ambil berdasarkan PPDB zonasi. Kemudian setelah selesai PPDB, kita masuk proses pembelajaran. Dari proses pembelajaran ini nanti akan ada penilaian yang disebut dengan hasil belajar. Nah, inilah tujuan dari asesmen nasional yang merupakan potret dari mutu sekolah. Baik, selanjutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita masuk pada slide berikutnya tentang
pelaksanaan asesmen nasional. Nah, di sini saya hanya menginformasikan kalau kami dari SMA sudah terbit ya Bapak Ibu ya, perwakilan siswa-siswa untuk mengikuti AKM sebanyak 45 orang. Sudah ada SK-nya dari Kemendikbud, kami tinggal melaksanakan saja. Nah, di sini ditampilkan pelaksana asesmen nasional dikoordinasi oleh Kemendikbud, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil dan Kantor Kemenak. Nah, tadi disampaikan di sini asesmen nasional berbasis komputer dan daring. Nah, ada asesmen nasional dilaksanakan dengan menggunakan komputer secara daring, berarti tidak mandiri anak-anak ya Bapak Ibu ya, dilaksanakan ini di sekolah itu secara daring. Kemudian murid mengerjakan pada sesi dengan jadwal yang ditentukan dan diawasi. Jadwalnya sudah ditentukan dari Kemendikbud, kemudian diawasi. Guru dan kepala satuan pendidikan mengerjakan survei secara mandiri dengan periode waktu yang cukup panjang. Nah, jadi yang jadwal ditentukan itu hanya siswa, sedangkan kita, guru, dan kepala sekolah mengerjakan secara mandiri dan waktunya lebih panjang. Koordinasi yang diperlukan, pertama pemetaan dan penyiapan komputer dan sarana pendukung. Karena tadi kan asesmen ini dilakukan secara daring, maka komputer sangat perlu. Kemudian pemetaan sekolah secara spasial untuk sharing. Yang ketiga, penyiapan teknisi TIK, terutama untuk jenjang SD. Nah, teknisi ini sangat penting, karena dia nanti akan melaksanakan dalam sekolah atau satuan pendidikan masing-masing. Baik, untuk selanjutnya. Nah, di sini ada gambaran. Silahkan kita lihat slide berikut ini. Peserta dari awal-awal sudah disampaikan. Kalau untuk SD, madrasah itu maksimal 30 orang per sekolah. Siswa yang diambil itu adalah siswa kelas 5, sementara materi yang diuji itu adalah materi sampai dengan kelas 4. Sedangkan peserta untuk SMP, MTS adalah 45 per sekolah. Nah, siswanya yang kelas 8, materi yang diuji itu adalah sampai dengan kelas 8. Sedangkan untuk jenjang SMA, SMK, Madrasah Aliyah, maksimal 45 per sekolah. Nah, siswanya yang mewakili itu adalah kelas 11, sedangkan materi yang diuji itu adalah sampai dengan materi kelas 10. Rencana pelaksanaan SMP, Madrasah, SMK yaitu Maret 2021, sedangkan untuk SD adalah bulan Agustus 2021. Nah, ini kan rencana Bapak Ibu, kenyataannya SMA juga belum. Ini kami sudah mendapatkan SK, mudah-mudahan Agustus atau September nanti bisa dilaksanakan. Nah, baik. Untuk pelaksanaan ini, tadi sudah disampaikan, pelaksanaannya berbasis komputer dan adaptif. Adaptif ini maksudnya, soal yang ditempuh akan tergantung dari performan pada soal awal. Setiap peserta mengerjakan, pertama, tes literasi membaca. Kemudian tes numerasi. 3, survei karakter. 4, survei lingkungan belajar. Setiap peserta mengerjakan asesmen selama 2 hari. Jadi Bapak Ibu ketahui ada 2 hari siswa kita dalam melaksanakan asesmen nasional. Tadi ya, ada tes literasi membaca, literasi numerasi yang berhubungan dengan angka-angka, kemudian survei karakter yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila, dan yang keempat survei lingkungan belajar yang berhubungan dengan sosial lingkungan iklim pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Nah, setelah ada pelaksanaan, terakhir tentu harus ada pelaporan. Ingat Bapak Ibu yang berbahagia, untuk pelaporan hasil dari asesmen nasional ini tidak untuk individual siswa, tetapi laporan ini pada level sekolah dan daerah sebagai alat refleksi diri sekolah dan pemerintah daerah. Jadi di sini adalah untuk pemetaan satuan pendidikan, ya,
tidak untuk individual siswa. Ya Bapak Ibu, nah itu baik. Selanjutnya, sudah ada pelaksanaan, kemudian sekarang kita masuk kepada alokasi waktu yang telah diberikan. Untuk jenjang SD, ada hari pertama, nah ini jadwal yang sudah ada, alokasinya juga ditentukan. Tes literasi 75 menit. Kemudian survei karakter, waktunya ada 20 menit. Sementara untuk hari kedua, jenjang SD itu tes numerasi, waktunya ada 75 menit. Sedangkan survei lingkungan belajar, waktunya ada 20 menit. Sekarang untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK, alokasi waktunya lebih panjang ya Bapak Ibu ya. Tes literasi 90 menit, sementara untuk survei karakternya ada 30 menit. Dan hari kedua, tes numerasi waktunya 90 menit, sementara survei lingkungan belajar waktunya ada 30 menit. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah, rancangan jadwal pelaksanaan asesmen nasional, yaitu asesmen nasional tadi terdiri dari AKM, asesmen kompetisi minimum, kemudian ada survei karakter, dan yang ketiga ada survei lingkungan belajar. Nah, di sini kita lihat ini kan rancangan ya Bapak Ibu ya. Nah, pelaksanaannya kita tunggu kebijakan dari pemerintah. Sekali lagi kami informasikan, kalau kami di jenjang SMA sudah ada SK terbitkan, bahkan saya sudah melihat tadi di SMA Negeri 2 Karimun, 45 siswa kami setelah dipilih secara acak oleh Kemendikbud. Nah, dari 8 kelas 11, hanya 45 orang yang mewakili untuk melaksanakan asesmen nasional. Jadi ingat, yang memilihnya bukan kita Satuan Pendidikan, tetapi dipilih secara acak oleh Kemendikbud. Begitu juga dengan nanti jenjang SD dan SMP. Baik, selanjutnya, setelah melaksanakan asesmen nasional, tentu kita melihat hasil. Nah, hasil asesmen nasional, nah di sini disampaikan bahwa hasil asesmen nasional tahun 2021 digunakan sebagai pemetaan. Ya, pemetaan, kemudian di sini dikatakan pemetaan awal, mutu, sistem, serta yang kedua, penyetaraan hasil belajar bagi peserta didik program kesetaraan. Nah, di sini berarti kan untuk paket C ya Bapak Ibu ya, A, B, dan C. Jadi kalau kita kan sudah jelas kita ada satu pendidikan. Nah, untuk jenjang kesetaraan juga ada. Mereka adalah pertama, pemetaan mutu sistem pendidikan, bahwa hasil asesmen nasional tidak digunakan untuk menilai prestasi murid ataupun kinerja guru dan sekolah. Jadi bukan menilai prestasi, apapun hasil asesmen yang telah dilakukan oleh siswa kita adalah bukan untuk menilai prestasi, tetapi hanyalah untuk pemetaan mutu pendidikan satuan pendidikan. Kemudian, laporan hasil asesmen nasional tahun 2021 diberikan kepada guru dan sekolah sebagai alat untuk melakukan survei, ya, untuk melakukan evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran. Kalau seandainya kita kurang puas, berarti kita evaluasi, kita adakan perbaikan. Nah, kemudian yang ketiga, murid, orang tua, guru, dan sekolah tidak perlu cemas. Apapun hasilnya, kita tidak perlu cemas dan tidak perlu melakukan persiapan khusus untuk menghadapi asesmen nasional. Ya Bapak Ibu, kalau kita membutuhkan waktu khusus, contohnya ujian nasional, ada tryout dan segala macam. Nah, untuk asesmen nasional ini, sekolah tidak perlu ada persiapan khusus menghadapi ini. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, ujian penyetaraan khusus untuk program pendidikan kesetaraan, asesmen nasional memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai alat pemetaan mutu dan ujian penyetaraan hasil belajar bagi peserta didik yang memerlukan. Kemudian, yang digunakan sebagai ujian penyetaraan adalah AKM literasi dan AKM numerasi. Baik, selanjutnya.
Bapak Ibu yang berbahagia, rancangan pelaporan dan implikasi pembelajaran dengan AKM. Nah, ini seandainya kita sudah melaksanakan, ini contoh laporan hasil AKM. Kita lihat gambar ya Pak Ibu ya. Ada yang berskala sekolah, nasional, ini ada kodenya juga. Nah, skor asesmen kompetisi minimum. Ini hanya untuk kita lihat ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini ada apa saja tahap-tahapnya, adalah konten membangun kompetensi, kemudian ada kompetensi literasi membaca dan numerasi, dan selanjutnya kompetensi untuk menguasai konten. Baik, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, mengajar, nah di sini ada, kita dalam mengajar itu, mengajar sesuai tingkat kompetensi. Nah, ada tingkatan-tingkatan dalam literasi membaca, dan juga ada tingkatan-tingkatan dalam kompetensi numerasi. Nah, di sini kita lihat, perlu intervensi khusus, peserta didik belum mampu menemukan atau mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Nah, berarti kalau peserta didik belum mampu, kita berikan intervensi khusus atau perhatian khusus. Kemudian tingkat berikutnya, tingkat dasar. Nah, tingkat dasar ini minimal. Peserta didik mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Jadi ada tingkat kedua ya Pak Ibu ya. Kalau yang dasar berarti mereka sudah mampu. Dan tingkat yang ketiga, cakap atau baik. Nah, di sini peserta didik mampu membuat interpretasi dan informasi implisit yang ada dalam teks. Kemudian dia mampu membuat kesimpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Dan tingkat yang terakhir adalah tingkat mahir. Kalau mahir berarti peserta didik kita sudah mampu mengintegrasikan dari beberapa informasi, lintas teks, evaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap refleksif terhadap isi teks. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ada tingkatan ya, ada 4 tingkatan literasi membaca. Yang pertama, intervensi khusus, kemudian ada dasar atau minimal. Yang ketiga, tingkat cakap atau baik, dan yang keempat, tingkat mahir. Nah, begitu juga dengan tingkat kompetensi numerasi, sama dengan literasi membaca. Setiap siswa itu mempunyai kemampuan yang berbeda. Pertama, mereka perlu intervensi khusus. Yang kedua, siswa punya tingkatan dasar minimal. Yang ketiga, siswa kita mampu dikatakan cakap atau baik. Dan yang keempat, ada peserta didik kita atau siswa kita sudah masuk tahap tingkat yang keempat, yaitu tingkat mahir, dan dia sudah mampu menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Baik, untuk selanjutnya, tadi ada AKM yang sifatnya nasional. Nah, sekarang kalau kita ingin melaksanakan AKM kelas untuk membantu guru atau kita ya Bapak Ibu ya sebagai pendidik mendiagnosis kemampuan siswa, kita boleh melakukan AKM kelas, yaitu, nah, pemerintah menyediakan AKM kelas untuk membantu guru melakukan diagnosis pada level individu siswa. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kalau yang asesmen nasional tadi itu sifatnya nasional, itu tidak untuk individu siswa. Itu adalah untuk pemetaan satuan pendidikan. Sementara kalau AKM kelas ini boleh kita laksanakan, seperti katakan tadi, untuk membantu kita sebagai guru, dan levelnya adalah untuk individu siswa. Nah, AKM nasional tidak melaporkan hasil belajar individu siswa. Ya. Diagnosa hasil belajar setiap siswa dapat diagnosa oleh guru menggunakan AKM kelas. Jadi dari yang individu tadi untuk kelas, berarti untuk kita saja. Ya. Kemudian dari hasil AKM kelas digunakan untuk mendapatkan umpan balik terhadap rancangan dan proses pembelajaran yang menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Kemudian yang keempat,
AKM kelas bebas diakses oleh guru di semua sekolah. Berarti kalau AKM kelas itu kita di satuan pendidikan kita saja, sifatnya hanya untuk satuan pendidikan. Baik. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaan ya, atau perbandingan antara AKM nasional dengan AKM kelas. Kalau AKM nasional berfungsi untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan. Sementara kalau AKM kelas fungsi formatif untuk memahami hasil belajar individu siswa. Jadi kalau kelas penekanannya lebih ke individu siswa. Kalau AKM nasional lebih ke satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, pada AKM nasional, sampel peserta didik di kelas 5, 8, dan 11. Nah, siswa kita itu dipilih oleh acak atau ditentukan oleh Kemendikbud. Kalau AKM kelas, peserta didik boleh kita ikutkan dari kelas 2 sampai dengan kelas 12, sesuai dengan kebutuhan atau diagnosa guru di dalam satuan pendidikan. Berbeda ya Pak Ibu ya. Nah, dilihat nampak tadi. Dan yang ketiga, kalau AKM nasional, pelaksanaan terstandar oleh pusat secara nasional. Sedangkan AKM kelas, pelaksanaan oleh guru di kelas. Berarti kan sesuai dengan kelas kita masing-masing. Baik, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, tadi kita setelah mengamati, menyimak, bahkan menganalisis ya tentang asesmen nasional, latar belakang, pengertian, tujuan, rencana pelaksanaan, serta pelaporannya. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh-contoh. Ya. Ini ada contoh guru olahraga memberikan bacaan mengenai aturan penentuan pemenang klasemen sepak bola. Nah, sini sudah mulai masuk. Contoh pertama tadi kan ada tingkatan di dalam literasi, ada intervensi khusus. Nah, ini contohnya ada, silakan sambil dibaca ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada contoh dasar ya, tingkatan dasar atau minimal. Dan di sini juga kita lihat ada contoh-contoh tentang bagaimana penanganan tingkat cakap atau baik, dan yang terakhir tingkat mahir. Dan sini bisa kita lihat untuk guru olahraga. Baik, selanjutnya. Nah, ini juga ada contoh guru fisika. Nah, di sini kita lihat sama ada 4 tingkatan. Karena setiap siswa kita itu berbeda. Tidak bisa satu tingkat saja, mereka punya kemampuan yang berbeda sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya masing-masing. Nah, ini baik selanjutnya. Nah, tadi contoh bagaimana kita membuat indikator untuk menentukan tingkat ya, tingkat dalam literasi, membaca dan numerasi. Nah, sekarang kita masuk kepada bagaimana contoh dalam kita membuat soal-soal AKM. Nah, ini Bapak Ibu yang berbahagia, contoh soalnya. Silakan Bapak Ibu baca sambil kita menganalisa kira-kira nanti kita bisa melakukan AKM kelas di kelas kita masing-masing. Terus kita lanjut. Nah, ini contoh-contoh ya Pak Ibu ya, sekedar contoh saja untuk sebagai referensi kita. Seandainya kita ingin mengadakan AKM kelas supaya anak kita lebih bisa menguasai untuk AKM tingkat nasional nanti. Selanjutnya. Nah, ini contoh untuk literasi membaca. Disajikan bacaan berisi materi baru mengenai koperasi. Nah, di sini ada indikatornya, menjelaskan definisi, fungsi, manfaat, dan beragam. Nah, lihat di sini. Jadi kalau literasi membaca itu memang wacana. Dia hanya membaca bagaimana soal cerita. Baik, selanjutnya. Nah, di sini sudah masuk pada strategi menguasai konten berdasarkan tingkat numerasi. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, numerasi tadi kan konten itu banyak berisikan tentang angka-angka karena berhubungan dengan matematika, fisika dan ada bilangan. Nah, ini contoh bagaimana kita ingin membuat soal-soal yang berhubungan dengan literasi, numerasi. Baik, selanjutnya. Nah, ini contoh untuk
kelas 7. Bapak Ibu ya, silakan diamati. Lanjut. Nah, di sini juga contoh tentang numerasi tadi, konsep bilangan. Berarti kelas 7 ini untuk jenjang SMP. Kita lanjut saja. Nah, ini juga contoh-contoh soal. Nah, di sini contoh soal AKM literasi membaca untuk kelas 8. Membaca kalau lebih banyak teks ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan judulnya literasi membaca. Terus kita lanjutkan saja. Ini contoh soal AKM literasi membaca kelas 8. Di sini kita lihat silakan Bapak Ibu diamati. Ini kan kita hanya sekedar contoh untuk referensi kita. Lanjut. Nah, di sini juga masih literasi membaca untuk kelas 8. Terus kita lanjut lagi. Nah, ini contoh soal AKM numerasi untuk kelas 5, berarti untuk jenjang SD. Dan nampak di sini ada angka-angka ya Bapak Ibu ya. Angka, bilangan-bilangan. Nah, inilah yang numerasi. Kalau tadi kan, kalau literasi membaca lebih kepada soal cerita. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini juga numerasi untuk kelas 5 SD. Pada soal ini, siswa dihadapkan pada fakta matematika sekaligus memantik keingintahuan siswa bahwa proses memasak dapat mengurangi berat bahan masakan. Kita lanjut. Nah, ini hanya referensi, contoh-contoh soal untuk kelas 5. Terus, ini juga untuk kelas 5, berarti jenjang SD. Di sini disampaikan meskipun jenjang SD atau madrasah, namun siswa diukur kemampuannya merefleksikan serta mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Pada contoh soal di samping adalah mengaitkan dengan isi pantun. Nah, ini kan ada ya Pak Ibu ya. Mengaitkan soal-soal dengan isi pantun, berarti budaya kita di sini. Baik, untuk selanjutnya, ini hanya contoh-contoh soal, ini kelas 11. Berarti kelas 11 ini adalah untuk jenjang SMA. Tentang pendapatan penduduk. Kita lanjut. Ini juga untuk jenjang SMA. Siswa memiliki kompetensi untuk menyajikan data dalam beragam bentuk, menginterpretasi data. Selain itu, siswa dituntut mampu bernalar terhadap informasi yang dimiliki untuk memberikan sebuah justifikasi. Ini sepertinya soal ekonomi. Baik, untuk selanjutnya. Nah, ini contoh ujian nasional ya Bapak Ibu ya, untuk SMP. Contoh ujian nasional. Berbeda dengan AKM tadi ya. Nah, selanjutnya ini semuanya contoh ujian nasional kelas 12 SMK. Beda, masalah yang diberikan bersifat rutin dan sederhana. Konteks masalah kurang aplikatif untuk dunia nyata. Kalau AKM lebih kepada yang kontekstual, karena dia fakta. Jadi sudah ada dari awal perbedaan antara ujian nasional dengan asesmen nasional. Nah, tadi kita mengamati contoh-contoh soal untuk literasi dan numerasi, berarti kan soal-soal KM. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita masuk lampiran atau contoh-contoh soal atau instrumen survei karakter. Nah, ini. Kalau survei karakter ini kan lebih ke sikap, afektif. Sehingga soal-soalnya lebih mengarahkan bagaimana mengarahkan peserta didik kita agar berkarakter profil peserta didik yang berpancasila. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu ya, survei karakter. Kita lanjutkan. Nah, ini semuanya tentang sikap atau afektif. Baik, lanjut. Terus. Nah, baik Bapak Ibu yang berbahagia, itulah tadi beberapa pemaparan saya. Kita share ya Bapak Ibu ya, bukan berarti saya mempunyai kelebihan mendahului Bapak Ibu yang berbahagia. Cuman kami hanya memiliki pengalaman, ya kita sama-sama belajar. Sifatnya tadi kita saling membantu, saling berbagi ilmu.
Mohon maaf jika ada kekurangan baik cara penyampaian saya, baik dari segi bahasa maupun materinya. Terima kasih atas segala perhatian. Ini ada pantun, pergi ke Karimun saling menyapa, beli lendot tentu tak lupa. Meskipun online kita bersua, semoga materi bisa diterima. Itu saja dari saya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ibu DRA Desare Nazri selaku narasumber pada seminar kali ini atas pemaparan materinya. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Kepada para Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai materi asesmen nasional, saya persilakan untuk menghidupkan mic-nya atau bisa dari fitur chat. Sekali lagi, apabila ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, Ibu, ini ada pertanyaan dari Ibu Tengku Khairunisa. Pertanyaannya yaitu, pada bulan Juni lalu, Ibu Tengku Khairunisa mengikuti BIMTEK LPMP Kepri. Nah, pada BIMTEK ini dikatakan bahwa rencana pelaksanaan dari AKM yaitu pada bulan September sampai dengan Oktober 2021. Tetapi narasumber menginformasikan bahwa pelaksanaannya itu mulai pada bulan Maret sampai dengan Agustus 2021. Baiklah, bagaimana Ibu tanggapannya? Baik, terima kasih. Tadi dari Ibu Tengku Herunisa, guru dari baik Ibu ya, dari Ibu Tengku Herunisa. Tadi ada pertanyaan melalui chat ya. Untuk pelaksanaan asesmen tadi, jika mereka mengadakan ya, pasien di LPMP itu pada bulan Oktober dan November 2021. Ya, terima kasih Bu. Tadi juga saya menyampaikan, memang rencana awalnya yang saya sampaikan tadi, karena ini kan langsung sosialisasi, slide-nya itu dari Kemendikbud. Sama dengan kami, SMA juga seperti itu Bu ya. Tapi kenyataannya setelah dibuat kebijakan baru, yang seperti Bu sampaikan ini, berarti nanti di sekolah Ibu tingkat SD ya Bu ya, mungkin di bulan Oktober dan November. Sama dengan kami SMA. Awalnya itu adalah antara bulan Maret sampai dengan bulan April, tapi sesuai itu hanya rencana. Kenyataannya kami baru terima dari Kemendikbud bahwa pelaksanaan AKM di sekolah kami, khususnya di SMA, yaitu sudah ada, nanti akan diselenggarakan pada bulan September. Jadi itu ya Bu ya, mohon maaf, ini hanya sekedar sosialisasinya di slide seperti ini. Berarti ada perubahan jadwal dari pemerintah. Mungkin Ibu seperti Ibu dapatkan yang terbaru ya Bu ya, ini yang terbaru. Nah, sama dengan kami juga, kemarin katanya bulan Maret dan April setelah kami mengikuti, ternyata kami pelaksanaannya di bulan September. Ya Bu ya, terima kasih. Sharing informasi, Ibu sudah update informasi terbaru, dan kami juga mendapatkan informasi terbaru pelaksanaan untuk kami di jenjang SMA pada bulan September. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Tengku Khairunisa yang telah memberikan informasi dan juga kepada Ibu DRA Desare Nazri atas jawabannya. Nah, selanjutnya kita mendapatkan pertanyaan dari Bapak Roni Triman Silalahi. Pertanyaannya yaitu, tadi di paparan materi Ibu kan untuk tingkat SD maksimal 30 orang. Bagaimana dengan sekolah yang siswanya kurang dari 30 orang? Apakah otomatis seluruh siswanya akan diikutkan dalam AKM? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Roni. Ya, Pak Roni Triman Silalahi. Izinkan saya menjawab. Memang tadi disampaikan untuk tingkat SD maksimal ya Pak ya, maksimalnya kan 30 orang. Nah, seandainya khususnya di sekolah Bapak atau sekolah yang lain, siswanya tidak mencapai 30 orang, nah itu semuanya kan ditentukan dari Kemendikbud, berarti seadanya. Nah, maksimal berarti kan maksimal, paling banyak. Nah, bukan berarti minimal, ya Pak Ibu. Nah, itu yang saya sampaikan, maksimalnya untuk SD itu 30 orang, berarti di bawah 30 orang itu boleh.
Cuman tidak boleh melebihi dari 30 orang. Itu saja Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, untuk selanjutnya. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Roni Trimasilalahi atas atas pertanyaan yang telah diajukan dan juga kepada Ibu DRA Desare Nazri atas jawabannya. Selanjutnya, apabila Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan yang ingin diajukan, saya persilakan. Mana ngomong? Oke, Puli. Baiklah, saya ulangi sekali lagi, apabila Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan diajukan pada fitur chat atau bisa mengaktifkan mikrofon Zoom-nya. Baiklah, ini masuk tanggapan dari Bapak Sarian atas pertanyaan dari Bapak Roni Trimasilalahi tadi. Nah, dari Bapak Sarian mengatakan kalau kurang dari 30 orang berarti semua siswa kelas 5 tersebut diikutkan. Jawaban dari Bapak Sarian ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Desare Nadi. Nah, terima kasih kepada Bapak Sarian atas tanggapannya. Apakah Bapak dan Ibu masih ada yang ingin bertanya? Bu, saya atas nama Teguh Hairunisa ingin minta info sedikit, minta penjelasan dari Ibu. Halo? Ya. Halo, Ibu? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Ibu. Nah, ini saya Tengku Hairunisa, Bu. Tadi kan saya minta info tentang rencana pelaksanaan ya, Bu. Ya, Bu. Sekarang saya ada sedikit hal yang masih mengganggu pikiran saya karena selama ini kita kan masih asing dengan asesmen nasional ya, Bu. Jadi yang masih menjadi pikiran saya di sini mengenai asesmen untuk kelasnya, Bu. Kalau di asesmen nasionalnya kita kan udah tahu bahwa siswa akan secara nasional terpilih itu, kemudian soal-soal yang diberikan juga secara nasional untuk siswa yang terpilih. Jadi yang masih meragukan dan menjadi pikiran kami, bagaimana pelaksanaan untuk asesmen kelasnya itu, Bu, untuk pelaksanaan AKM di kelas. Jadi apakah kita juga melaksanakan secara online seperti asesmen nasional, atau tekniknya tergantung kelas kita masing-masing atau sekolah kita masing-masing, Bu. Terima kasih, Bu. Hanya itu yang mau kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Teguh Hairunisa. Terima kasih sekali lagi ya Ibu ya. Tadi tentang yang berarti Ibu dari SMP ya Bu ya, kelas 8. Nah, memang apa Ibu sampaikan tadi, kalau yang kelas 8 tadi kan kita untuk SMP ada 45 orang, itu untuk asesmen nasionalnya dipilih acak oleh Kemendikbud. Berarti bukan kita yang menentukan Bu ya, secara nasional. Sementara kalau kita ingin melakukan AKM kelas, yang terakhir tadi materi kita ya, AKM kelas itu kan tujuannya untuk membantu kita mendiagnosis siswa kita, boleh kita lakukan di kelas kita masing-masing. Ya Bu ya, di kelas masing-masing. Sementara untuk pelaporan ini kita mengukur kemampuan individu siswa kita. Ya, kalau yang sampel 45 orang itu pelaporannya untuk satuan pendidikan, kalau AKM kelas itu untuk individu siswa kita mengukur kemampuan individu kita. Nah, untuk pelaksanaan
ini sekedar sering, kami membincang-bincang juga Bu di sekolah, khususnya di SMA Negeri 2 Karimun. Kalau di kelas kita boleh teknisnya, kalau kami Bu kebetulan, karena kita daring, kami mengadakan di Google Classroom. Kita kan punya masing-masing ya Bu ya, secara daring melalui Google Classroom. Nah, boleh juga kalau diizinkan, karena kita sekarang ini memang pembelajaran kita ini terbatas Bu, belum diizinkan untuk tatap muka. Boleh tatap muka terbatas, seandainya ingin melaksanakan secara luring, silakan saja sesuai dengan kondisi. Kita sesuai dengan kondisi lingkungan belajar siswa, tapi kita jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan. Berarti tidak bisa kita 45 orang ya Ibu ya. Berarti di kelas Ibu berapa? Nah, segitu kita adakan. Nah, kalau kami untuk luring, itu terbatas Ibu, dibagi 2. Nah, di kelas kami itu jumlah siswanya 36. Kalau kami mengadakan luring, berarti kami bagi 2. Seperti kita ujian ya Bu ya, dibagi 2, maksimalnya kami itu 20 orang. Ingin mengadakan AKM kelas secara daring, nah secara daring kita kan boleh lakukan seluruh kelas kita, karena kita kan bersifat daring melalui Google Classroom kah, atau apa yang aplikasi dari sekolah kita. Itu Bu yang bisa saya bantu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya. Jadi Bu Hairunisa, ini ada tambahan yang perlu kita ingat Ibu, kalau asesmen atau AKM nasional berarti laporannya bukan individu siswa kita, itu adalah untuk pemetaan satuan pendidikan. Kalau AKM kelas membantu kita sebagai guru, kita juga ingin kenal, ingin tahu kemampuan individu siswa kita, Ibu ya. Jadi beda untuk pelaporannya. Kalau AKM kelas itu untuk individu siswa, kalau AKM nasional adalah pemetaan untuk satuan pendidikan. Ya, Ibu ya. Itu saja. Untuk pelaksanaannya mau secara daring, mau secara luring, tergantung dengan sarana atau prasarana yang ada di satuan pendidikan. Terima kasih Bu Tengku Hairunisa. Ya, sama-sama Bu. Ya. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Tengku Hairunisa atas pertanyaan yang telah diajukan dan juga kepada Ibu narasumber atas jawabannya. Selanjutnya kita menerima pertanyaan dari Bapak Trisandro SIP SH. Pertanyaannya yaitu, mohon penjelasannya terkait peserta hanya kelas 8 untuk tingkat SMP dan AKM kelas apakah diserahkan kepada satuan pendidikan atau ada pendampingan dari Dinas Pendidikan Karimun. Baik, Ibu, dimohon tanggapannya. Baik. Salam kenal ya, Pak. Ibu ya. Bapak, ya maaf Pak, Bapak Nasya, ya, Trisandro. Ya baik, salam kenal ya Pak ya, mudah-mudahan sharing kita ini bermanfaat. Nah, jadi tentang AKM tadi, kisi-kisi, tadi dari presentasi, dari pemaparan, untuk AKM atau asesmen nasional, khususnya untuk AKM, sebenarnya setiap sekolah itu tidak perlu melakukan persiapan khusus. Berbeda dengan ujian nasional. Kalau ujian nasional, karena kita ingin melihat capaian kompetensi sesuai dengan kurikulum, ya khususnya kognitif, maka kita perlu mengadakan persiapan khusus, contohnya melalui latihan soal-soal, kemudian ada tryout, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk asesmen nasional, satuan pendidikan tidak perlu ada persiapan khusus, karena anak-anaknya pun dipilih secara acak oleh Kemendikbud. Nah, seandainya kita satuan pendidikan ingin mengadakan, yang seperti ditanyakan Bu Hairunisa tadi, boleh kita melatih siswa atau ingin mengukur kemampuan siswa kita secara individu, sebelum siswa kita untuk mengikuti AKM nasional, boleh kita melakukan AKM kelas. Nah, untuk kisi-kisi soalnya Pak, itu boleh, ada juga ya di dalam kami download dari internet, seperti yang saya sampaikan di pemaparan saya tadi, saya sudah sediakan contoh-contoh soal-soal. Nah, itulah berupa contoh itu Pak ya, contoh-contoh dari soal-soal yang literasi, numerasi, dan ada contoh-contoh soal literasi membaca. Bahkan tadi disampaikan juga ada beberapa contoh soal tentang survei karakter dan survei lingkungan. Ya Pak ya.
Nah, kemudian untuk pelaksanaan AKM itu sendiri, itu akan didampingi kalau di sekolah, khususnya saya sharing untuk sekolah kami, itu ada panitianya. Supaya kegiatan kita kan lebih disiplin, kami membentuk panitia untuk pelaksanaan asesmen nasional. Dan itu tetap didampingi, dipantau oleh, kalau kami SMA, itu langsung dari tingkat provinsi. Nah, untuk jenjang SD dan SMP, berarti nanti akan dipantau, dimonitoring dari Dinas Pendidikan. Sementara nama-nama siswanya nanti akan dikirim ke Satuan Pendidikan. Itu saja, Pak. Gimana? Jadi tadi intinya di sini ada kisi-kisi ya, Pak ya. Kisi-kisinya itu bisa kita kreatif mencari, mendownload di internet. Kita lihat referensi, nah situ ada tentang contoh-contoh soal, baik itu literasi membaca maupun literasi numerasi. Jadi untuk kita semua, kita jangan terlalu cemas, seperti dikatakan dalam slide tadi ada dipaparkan, kita tidak terlalu cemas apapun hasilnya, karena itu tujuan dari pemerintah adalah untuk pemetaan. Seandainya kurang bagus hasilnya, berarti kita pada satuan pendidikan mengevaluasi, ya. Jadi tidak sama dengan UN ya Bapak Ibu. Ini hanya sekedar pemetaan dari satuan pendidikan. Baik, gimana Pak yang bertanya tadi? Bisa diterima? Baiklah, terima kasih kepada Bapak Trisandro SIPSH dan juga Bapak Nastriyah SPDSD atas pertanyaan yang telah diajukan. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Untuk informasi, untuk materi sosialisasi pada pagi ini dapat diakses dan diunduh melalui tautan yang telah diberikan pada fitur chat ya Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan yang ingin diajukan? Baiklah, jika tidak ada, maka sesi tanya-jawab saya tutup. Nah, selanjutnya, sebagai bentuk penghargaan atas kesediaan narasumber, berikut kami berikan plakat secara simbolis. Terima kasih kepada Ibu DRA Desare Nazri atas kesediaannya menjadi narasumber pada seminar kali ini dengan tema Asesmen Nasional. Saya harap pada seminar-seminar berikutnya kita dapat bertemu kembali. Baiklah, sebelum kita menutup seminar pada siang hari ini, dimohon kepada para audiens, yaitu Bapak dan Ibu, untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Sekali lagi, sebelum kita menutup seminar pada siang hari ini, dimohon kepada para Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan foto bersama. Saya ulangi, sebelum kita menutup seminar pada siang hari ini, dimohon kepada para Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Baiklah, akan saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekian seminar pada siang hari ini. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Desare Nazri atas kesediaannya menjadi narasumber pada seminar ini. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta seminar, yaitu perwakilan dari SD Negeri 004 Tebing,
SD Negeri 008 Tebing, SD Darul Mukmin, SD Swasta 005 Cahaya, SD Negeri 004 Karimun, SD Negeri 001 Buru, SD Negeri Nurul Huda, SMP Negeri 1 Karimun, SMP Negeri 2 Tebing, SMP Swasta IT Darul Mukmin, SMP Negeri 1 Kundur Barat, dan SMP Muhammadiyah Karimun. Sekian seminar pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan atas seminarnya, dan juga saya selaku moderator mohon undur diri pada siang hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.